Mari kita tunduk kepala dan masuk dalam doa. Bapa, terpujilah nama Bapa di surga atas kasih karunia yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk malam hari ini kami bisa beribadah, merayakan Natal, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, dalam setiap perjalanan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini selalu dalam naungan Tuhan. Bersyukur malam hari ini kami boleh merayakan ulang tahun gereja juga yang ke-51. Itu terjadi oleh karena Tuhan yang menolong dan memberkati akan kehidupan kami. Tuhan, jikalau Tuhan malam hari ini sudah memberkati kami lewat puji-pujian, berkati kami juga dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Allah senantiasa bekerja di tengah-tengah kami, membawa kami pada pengertian tingkat firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di belakang kuasa-Mu, agar kuasa Kristus yang nampak dan hamba tidak mencuri kemuliaan Allah. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan menyapa yang pertama di dalam ruangan ini, kemudian yang ada di luar sana, yang penuh juga di luar. Yang di dalam, Shalom. Yang di luar sana, Shalom. Sekali lagi bersama-sama, Shalom. Terima kasih. Malam hari ini saya agak ngeredek, agak gemetar. Di depan saya ada para senior-senior saya hanya melanjutkan perjalanan beliau melayani di tempat ini. Ada keluarga besar Bapak almarhum Wiroso Hadi, kemudian ada keluarga Bapak Pendeta Emeritus Subandrio. Terima kasih beliau sudah hadir. Ada juga senior kami Bapak Pendeta Emeritus Bapak Pendeta Y. Supriyadi maksud saya. Terima kasih, belum emeritus Bapak Ibu, maafkan. Kemudian ada Bapak Pendeta Puji Grace Tanto di tempat ini bersama Ibu. Terima kasih. Sehingga saya agak ngeredek kepada senior-senior saya. Ada Bapak Pendeta Suyito Basuki, ada Bapak Pendeta Sudiryono, Bapak Pendeta Gideon dan sebagainya yang tidak saya sebut, sehingga membuat saya ini agak gemetar dan keringetan. Karena itu saya usap dulu keringat saya. Mari kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, begini firman Tuhan. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, di negara Finlandia, Eropa Utara, itu sudah memiliki satu cabang induk olahraga. Mungkin belum ada di dunia. Cabang olahraga itu dipertandingkan atau diperlombakan setiap tahun, yaitu perlombaan untuk menggendong istri. Nah, ada sebuah kisah menarik dalam rangka memperingati hari Natal. Diadakan lomba menggendong istri, harus melewati sawah yang baru dibajak. Di dekat sawah itu ada sebuah gedung yang sangat besar, di dalamnya gelap dan ada ruang di bawah tanah, lorongnya cukup panjang. Cukup panjang, tetapi di ujung lorong itu ada permata yang harganya mahal sekali, dan setiap orang yang sampai pada ujung lorong itu, dia berhak mengambil permata itu. Saudara bayangkan, di sebuah ketentuan di negara Eropa, di Finlandia itu, orang yang berhak digendong dan mengikuti lomba
digendong oleh suaminya itu berat badannya itu 49,5 kilogram, hampir 50 kilogram. Saya membayangkan kalau seandainya saya ikut, kemudian saya menggendong Bu Yunus. Rasanya bahagia sekali. Persoalannya adalah kalau saya melewati sawah itu, istri yang begitu sudah cantik, pakai bedak, pakai lipstik, saya gendong terus saya terjatuh. Bayangkan di tengah sawah itu, secantik-cantiknya wanita kalau sudah jatuh di lumpur sawah, ya seperti itu. Mungkin Bu Yunus bisa marah-marah. Mungkin mulai sebagai seorang wanita itu menggerutu. Kenapa sih saya kok buat jatuh? Sebagai seorang laki-laki itu kan harus bertanggung jawab. Jadi laki-laki itu yang kuat, kan pasti seperti itu. Saudara, hidup ini bagaikan sebuah perjalanan, di mana setiap orang itu memiliki beban tersendiri di dalam tubuhnya, di dalam pundaknya yang harus ia pikul. Kadang harus melewati jalan yang terjal, kadang harus melewati jalan yang panjang, kadang jalan itu berlumpur, kadang jalan itu rata, bahkan melewati sebuah jalan yang gelap. Di saat jalan yang gelap itulah rasanya tidak memiliki kemampuan di dalam diri kita. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan merenungkan bagaimana indahnya berjalan di jalan Tuhan seperti yang terdapat di depan saudara. Saat seperti biasanya kita kadang menggerutu, bingung, tidak tahu arah hidup. Disinilah Tuhan Yesus hadir untuk memberi kepastian indahnya berjalan di jalan Tuhan. Mengapa berjalan di jalan Tuhan itu sangat indah? Yang pertama, oleh karena berjalan di jalan Tuhan itu mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12, di sini dikatakan Tuhan berkata dengan jelas, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Kata mengikut aku dalam bahasa Yunani itu memiliki arti yang sangat luas. Artinya digambarkan sebagai tentara di mana Kristus adalah komandannya. Seorang tentara, seorang prajurit itu harus taat kepada perintah komandannya. Demikian kehidupan kita yang digambarkan sebagai prajurit Kristus itu harus taat terhadap perintah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan Yesus itu tidak membuat kita itu nyasar. Perintah Tuhan Yesus itu tidak membuat kita itu menjadi orang yang kehilangan akal budi, sehingga membuat hidup kita ingin mengakhiri kehidupan di dunia ini. Tetapi hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu memiliki terang yang pasti. Inilah arti berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan pada ayat ini juga berarti orang yang menggunakan nasihat Kristus sebagai pedoman hidup dalam perilaku. Ini mempertanyakan akan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bukan berapa lamanya kita itu menjadi orang Kristen, tetapi seberapa banyak kita mempergunakan perkataan firman Allah yang kita pelajari setiap minggu, yang kita pelajari setiap hari itu menjadi pedoman hidup dalam perilaku kita. Sehingga kita berkaca, oh, aku bisa melakukan A, aku bisa melakukan B, mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan, mana yang harus aku lakukan, dan mana yang harus aku jauhi, mana yang harus aku matikan, dan mana yang harus aku buang. Sehingga benar-benar firman Tuhan itu menjadi pedoman yang nyata bagi pertumbuhan iman percaya kita. Saudara, kata mengikut aku itu juga berarti orang yang memberikan seluruh tubuhnya, jiwa, roh untuk menurut pada kehendak Allah. Roma 12 ayat 1 itu dikatakan oleh Rasul Paulus,
Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sehingga berjalan bersama di jalan Tuhan itu berarti orang yang memberikan seluruh tubuhnya, seluruh jiwanya, seluruh keberadaan rohnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Karena itu orang percaya tidak bisa berjalan sendiri, sebab ia akan tersandung dan terjatuh karena banyaknya persoalan yang membebani kehidupannya. Mengikut Kristus berarti berjalan dengan selamat sepanjang hidup dan pada akhirnya menerima kemuliaan Allah. Kalau hari ini mungkin kita rasanya jatuh, bangun, bangunlah terus. Supaya kita tetap bertahan di jalan Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan perintah Tuhan, apa yang kita baca, sehingga iman kita itu menjadi bertumbuh. Hidup itu tidak bisa berkembang dalam kegelapan. Jika kita ingin bertumbuh dan berbuah secara rohani, kita harus hidup dalam terang firman Allah. Sebagai sebuah contoh, saudara, di kebunnya Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbah Gumeno di Guyangan itu ada tanaman apokat. Apokat itu ditanam ketika saya dan istri itu baru menikah. Sampai hari ini tidak berbuah. Kenapa? Salah satunya karena kurangnya sinar matahari. Hidup kita juga tidak akan bisa bertumbuh, berkembang dengan baik jikalau kita tidak berjalan di dalam terang Allah. Kalau kita tidak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, hari ini kita berkata kuat, kita besok bisa terpeleset dan jatuh. Tetapi ketika terang itu menyinari dan menuntun setiap langkah kehidupan kita dalam perjalanan hidup kita, maka apapun keberadaan kita itu akan dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat di dalam hidup ini. Orang yang berjalan bersama Tuhan Yesus, Sang Penerang, akan selalu dituntun pada kebahagiaan. Tetapi sebaliknya orang yang berjalan dalam gelap akan menemui kebinasaan. Berjalan bersama Tuhan itu dituntun pada kebahagiaan. Kadangkala kita mengalami pencobaan yang begitu tidak mampu, tidak kuat akan beratnya setiap persoalan yang kita hadapi, itu tetap indah. Oleh karena dalam keadaan apapun juga berjalan di jalan Tuhan, tangan Tuhan itu selalu terulur dalam hidup ini. Sehingga kita memiliki pengalaman pribadi, bagaimana sih merasakan mujizat Tuhan itu, bagaimana sih ditopang oleh Tuhan itu. Bukan sekedar kita menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan, menghadapi berbagai macam persoalan sehingga lupa terus kemudian tidak setia kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tetapi dalam kondisi yang paling berat pun Tuhan akan selalu menuntun yang terbaik untuk membawa kita di jalan-jalannya Tuhan. Kristus adalah terang yang menyala untuk selamanya, yang telah datang memberi kehidupan kepada manusia. Saudara, yang kedua, mengapa berjalan di jalan Tuhan itu indah? Yang kedua, karena orang yang berjalan di dalam Tuhan itu pasti memiliki kasih. Orang yang berjalan di jalan Tuhan itu akan berjalan di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan yang telah diringkas oleh Tuhan, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama. Sebab kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dengan kata lain, kasih itu peduli kepada sesama kita. Saya prihatin kalau kehidupan orang-orang Kristen itu dia kurang memperhatikan kasih kepada orang yang di sekitarnya.
Dalam bergereja, kasih kita itu harus semakin nyata. Karena firman Allah katakan, hendaklah kamu mengasihi saudara-saudaramu, terutama saudara seiman. Ayo, bahasa kasih ini bukan sebuah bahasa perkataan, tetapi bahasa perbuatan yang diwujudkan secara nyata dalam hidup sehari-hari. Jangan sampai kita itu sudah bertahun-tahun berjalan, katanya berjalan di dalam Tuhan, tetapi tidak pernah berjalan di dalam kasih, atau kasih kita itu menjadi berkurang. Ingat kata Tuhan bahwa iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar itu adalah kasih. Bagaimana kasih kita? Apakah kasih kita itu sudah mulai suam-suam? Apakah kasih kita itu sudah mulai menurun kepada Tuhan? Apakah tergenapi kasih itu? Bagaimana kata firman Tuhan, engkau bisa mengasihi yang tidak kelihatan, padahal yang kelihatan saja engkau tidak bisa mengasihi? Orang yang hidup dalam kasih berarti orang yang sadar telah menemukan panggilan Allah dalam hidupnya. Apa panggilan Allah dalam hidup kita? Panggilan Allah di dalam kehidupan kita ialah supaya kita hidup di jalan-jalan Tuhan. Kehidupan yang dipanggil Allah adalah kehidupan yang berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada diri kita sendiri. Seperti terang itu berguna bagi semua makhluk, demikian juga dengan kasih berguna bagi kedamaian umat manusia. Saudara, ada sebuah ilustrasi menarik. Bagaimana seorang bapak memberikan pembelajaran hidup kepada anaknya yang bertumbuh menjadi dewasa. Suatu saat, bapak ini berkata kepada anaknya yang pemuda itu, "Nak, apabila kamu marah atau benci kepada seseorang, memiliki hati yang tidak enak, berkata negatif kepada seseorang, coba kamu mengambil paku dan tancapkan paku itu pada bambu yang ada di depan rumah itu. Dalam waktu 3 bulan, Bapak ingin melihat bagaimana terjadinya perubahan di dalam hidupnya. Minggu-minggu pertama begitu banyaknya paku yang ditancapkan. Minggu kedua sampai pada bulan pertama mulai berkurang. Bulan yang kedua mulai berkurang. Bulan yang ketiga mulai berkurang. Dan anak itu berkata kepada bapaknya, "Bapak, lihatlah, aku telah belajar menguasai diriku. Sekarang lihatlah, paku yang kutancapkan dalam 1 minggu ini hanya 1 kali." Bapak itu kemudian menjawab, "Sekarang cabutlah paku-paku itu." Dicabut paku-paku itu. Kemudian bapak itu berkata, "Bagaimana? Apakah masih ada bekasnya?" "Iya." Lalu bapak itu berkata, "Ingat, hati-hatilah dengan perkataan. Sekalipun engkau pernah menyakiti, sekalipun engkau pernah berbuat jahat, dan sekaligus engkau pernah memaafkan, tetapi masih ada bekas-bekas paku di bambu itu." Apapun keberadaan kita, saudara, kalau orang yang pernah tersakiti, iya, hukum kasih mengatakan iya, memaafkan iya. Tetapi bekas perkataan orang lain yang tertancap di dalam hati kita yang negatif itu sulit untuk terobati, terbuang. Lalu bapak itu berkata, "Hati-hati terhadap perkataanmu, terhadap sesamamu. Walaupun engkau sudah meminta maaf, tetapi bekasnya itu masih ada." Karena itu saudara, hukum kasih berkata, barang siapa mengampuni
maka Bapa di surga juga akan mengampuni. Dan barang siapa tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Pengampunan itu harus tulus dari hati kita. Pengampunan itu harus benar-benar keluar dari hati kita yang paling dalam. Bukan sekedar memaafkan, forgive, tetapi juga harus melupakan, forget. Dan itulah sebenarnya hukum kasih dalam hidup kita. Tetapi itu bukan persoalan yang gampang kalau mau memaafkan. Memaafkan iya, tapi melupakan masih menjadi tanda tanya dalam hati kita. Karena masih ada bekas-bekas seperti perkataan yang tajam itu tertanam di dalam hati kita. Tetapi hukum kasih berkata harus memaafkan sampai melupakan. Bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi melupakan. Bukan hanya berhenti pada sebuah istilah forgive, tetapi forget. Dan betul-betul itu harus terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Itulah berjalan di jalan Tuhan. Apakah jalan kita mungkin mengalami seperti itu? Apakah kita jenis orang yang sulit untuk memaafkan? Apakah kita jenis orang yang sulit untuk melupakan setiap kesalahan orang lain? Malam hari ini Tuhan mengajar hidup kita. Berjalan di jalan Tuhan itu adalah sama mengikuti jejaknya. Yang ketiga, mengapa berjalan di jalan Tuhan itu terasa indah? Karena orang yang berjalan bersama Tuhan itu adalah orang yang menaruh harapannya pada Allah saja. Orang yang berjalan di jalan Tuhan ialah orang yang menaruh harapannya pada Allah. Yeremia 17 ayat 7 di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang berjalan di jalan Tuhan itu menganggap tantangan hidup seperti kesusahan, kejatuhan, kegagalan, bahkan direndahkan, dibuli oleh orang lain, akan menganggapnya sebagai proses untuk selalu menaruh harapan persoalannya itu kepada Tuhan. Membawa segala persoalan yang dihadapi, kegagalannya di bidang bisnis, kegagalannya di bidang pertanian, kegagalannya dalam bersosial, bermasyarakat, ia bawa ke dalam tangan Tuhan dan meletakkan di hadapan Allah untuk memberikan kesempatan Allah itu memimpin hidupnya dan bertindak atas kehidupannya. Karena itu, ayo kita terus berjalan dalam terang firman Allah. Seorang yang mau bertumbuh menjadi berhasil tidak akan terus meratapi keadaan nasib buruknya, tidak akan terus meratapi kegagalannya, tidak akan terus meratapi nasib buruk yang dialaminya, tetapi menjadikan peluang agar keadaannya menjadi lebih baik. Karena itu ayo berjalan dalam terang Tuhan. Mungkin kita menganggap aku kok belum berhasil ya, aku kok gagal ya. Terang Tuhan itu akan selalu menuntun kehidupan kita. Allah itu menjadi sumber pengharapan kita. Berjalan di jalan Tuhan berarti hidup melakukan seperti apa yang dilakukan Tuhan. Buah dari berjalan bersama Tuhan adalah kebahagiaan, keberhasilan, dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan perbuatan yang memuliakan nama Allah. Mazmur 1 ayat 3 di sana dikatakan, orang yang berjalan menurut Taurat Tuhan itu seumpama tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bahkan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, orang yang berjalan di jalan Tuhan itu akan mengeluarkan buah-buah yang nyata dari perbuatannya.
Sebab buah roh itu yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu akan menjadi nyata dalam hidup mereka sehari-hari. Itulah buah yang nyata bagi orang yang berjalan di jalan Tuhan. Saya selalu berharap, khususnya jemaat di Mbucu dan Cepogo, untuk bisa mengeluarkan buah-buah yang manis dari setiap pertobatan, dari setiap kita berjalan menjadi orang Kristen di jalan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya pada Allah, seperti orang yang selalu menantikan cahaya sinar matahari yang sangat berguna bagi kehidupan. Diberkati oleh Allah dan menjadi berkat bagi sesamanya. Kehidupannya akan penuh dengan rasa syukur pada Allah yang menuntun di jalan kehidupan. Seorang yang berpengharapan itu hidup bagi Allah. Perenungannya ialah sekarang, apakah kita mengaku hidup bagi Allah? Orang yang mengaku hidup bagi Allah, ia harus berjalan di jalan-jalan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan membangun iman percaya kami. Kami boleh berjalan di jalan-jalan Tuhan. Karena kami akan mengalami Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan itu memiliki terang hidup. Dan terang itu berkuasa atas kehidupan kami, menuntun kami. Sehingga kami beroleh kebahagiaan berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, biarlah juga Tuhan menjadi penerapan akan hidup kami untuk mengasihi Allah, juga mengasihi sesama manusia. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, pengharapan kami kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan akan membuat berhasil kehidupan kami. Jalan-jalan yang harus kami lalui di tahun-tahun yang akan datang, biarlah bersama dengan Tuhan. Tuhan memampukan kehidupan kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuntun kami ya Tuhan, agar setiap langkah kami selalu menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan, sesuai dengan kehidupan kami setiap hari yang belajar terus-menerus akan kebenaran firman Allah. Mampukan anak-anak-Mu, mampukan agar kami hidup seturut dengan kehendak Allah. Diberkati jemaat Tuhan, khususnya di Mbucu dan di Cepogo. Diberkati kehidupan rohani mereka, diberkati keberhasilan, diberkati anak cucu mereka, diberkati roh takut akan Allah akan ada di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen di Mbucu dan di Cepogo. Juga bagi kami semua. Terpujilah nama Bapa di surga. Hamba-Mu berhenti dalam menyampaikan firman Tuhan oleh karena keterbatasan waktu dan tempat, tetapi kami percaya Tuhan selalu akan membuat kami boleh semakin dalam di dalam melakukan akan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum waktu saya serahkan kepada singer dan song leader, tak lupa saya atas nama pribadi, saya atas nama keluarga dan pendeta di Pepandan Mbucu ini mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu tercurah atas kehidupan kita sekalian. Amin.